Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya, Rima Yuni Lestari, akan memandu Anda sekalian di mata kuliah Interface Manusia dan Komputer. Mata kuliah Interface Manusia dan Komputer diperuntukkan bagi mahasiswa atau mahasiswi program studi D3 Teknik Komputer dan D3 Manajemen Informatika dengan beban 2 SKS yang akan dilaksanakan dengan menerapkan sistem pembelajaran dalam jaring atau yang disebut dengan mobile. Jumlah pertemuan yang pada mata kuliah kali ini sebanyak 16 kali pertemuan yang akan dilaksanakan secara online. Nah, untuk standar dan pencapaian mata kuliah IMK, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui bentuk antarmuka interface manusia dan komputer disebut dengan IMK, mampu memberikan contoh interaksi manusia dan komputer, mampu membuat program dialog tekstual, mampu merancang sistem grafis dan sistem interface. Selanjutnya yaitu kajian mata kuliah yang akan kita laksanakan. Ini meliputi yang pertama yaitu pengetahuan tentang faktor manusia dan komputer, diagram dialog, dan perancangan dalam pembuatan sebuah tampilan. Nah, dalam pemahaman tentang konsep IMK dalam teknologi informasi terhadap arah perkembangan keilmuan sistem informasi dan informatika serta dampak dan biasanya terhadap masyarakat. Nah, dalam mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan diajarkan untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan merancang berbagai jenis program aplikasi dan antarmuka berbasis grafiknya dan sangat mudah dan dikembangkan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu pokok materi mata kuliah IMK. Yang pertama yang akan kita laksanakan pengertian interaksi manusia dan komputer. Yang kedua yaitu tentang faktor manusia. Yang ketiga ragam dialog. Keempat perancangan tampilan, piranti interaktif, aspek ergonomik, teknik evaluasi, tingkat dewasaan HCI atau Human Computer Interaction. Terus ada creativity. Oke, yang akan kita bahas dalam materi 1 ini pada IMK pengertian interaksi manusia dan komputer yang akan kita bahas yang pertama yaitu interaksi manusia dan komputer, yang kedua yaitu konsep komputer antarmuka, yang ketiga manusia dan komputer, yang keempat yaitu strategi antarmuka. Nah, untuk tujuannya mahasiswa mampu memahami dan merancang aplikasi yang ramah pengguna. Oke, seperti itu. Oke, apakah itu interaksi manusia dan komputer? Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang interaksi manusia dan komputer. Jadi pertanyaannya, apa itu interaksi manusia dan komputer? Nah, interaksi itu adalah komunikasi antara dua atau lebih objek saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jika menurut pendapat lain, interaksi manusia dan komputer itu merupakan disiplin ilmu yang dipelajari, desain, evaluasi, terus ada implementasi dari sistem komputer untuk dipakai oleh manusia. Berarti studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan itu adalah interaksi. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer seringkali kita mendengar sebutan yaitu user friendly atau ramah pengguna, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui nih apa saja contoh dari IMK. Nah, sebelum kita masuk apa saja contoh IMK, tampilan yang baik itu adalah yang mempunyai faktor kemudahan dalam pengoperasian yang pastinya, ya. Nah, biasanya ketahanan tersebut yang dijadikan senjata oleh pengguna aplikasi sebagai salah satu nilai jualnya. Nah, untuk tujuannya dalam pembelajaran interaksi manusia dan komputer itu yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan merancang berbagai jenis
program dan aplikasi berbasis pada grafik yang mudah untuk dikembangkan. Nah, seperti yang contoh yang saya tampilkan, yang pertama yaitu ada mesin ATM, yang kedua yaitu mesin minuman, ketiga yaitu mesin pembuat kopi otomatis. Terus kenapa saya sebutkan mesin ATM, mesin penjual minuman, dan mesin pembuat kopi? Ini adalah salah satu contoh dari aplikasi yang untuk memudahkan manusia dalam pengoperasian ya. Jadi ini lebih memudahkan. Jadi kalau misalnya untuk ATM, jadi kita tidak perlu ke teller lagi gitu loh. Kalau mesin penjual minuman, jadi kita tidak ada yang dinamakan mesin minuman ini kan tidak diperlukan lagi menggunakan seseorang sebagai kasir. Jadi tinggal masukkan uangnya dan keluar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu konsep dari sebuah komputer. Yang pertama yaitu ada input, proses, dan output. Ini adalah sistem dari sebuah komputer. Nah, dari sistem komputer ini kita sudah mengetahui ya input, proses, dan output. Untuk konsepnya itu sendiri, input itu adalah manusianya atau user dan atau memberikan. Jadi user ini adalah memberikan masukan seperti huruf, number, karakter seperti itu. Nah, untuk prosesnya sebuah data masukan yang akan diolah oleh komputer. Jadi intinya proses itu ada pengolahan sebuah data yang dimasukkan oleh input barusan seperti itu. Nah, output yang dinamakan output itu dimana yaitu hasil yang akan ditampilkan. Sini mungkin sudah dipelajari ya dari sistem konsep yang dari sebuah komputer ini sudah dipelajari dari konsep dari sistem komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, perlu yang kita ketahui, ketika seseorang bekerja dalam sebuah komputer, maka ia sudah melakukan dan melaksanakan interaksi dengan sebuah komputer. Dan untuk menjembatani antara manusia dan komputer itu membutuhkan yang namanya bahasa pemrograman. Nah, adapun contoh dari antarmuka manusia dan komputer yaitu ketika seseorang membuat sebuah program sederhana dalam bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan bahas seperti itu ya. Jadi intinya tuh yang perlu kita ketahui, yang kita butuhin yaitu bahasa pemrogramannya seperti itu. Nah, ini adalah strategi pengembangan antarmuka. Ini ada 4 ya strateginya. Yang pertama yaitu pengembangan tentang mekanisme fungsi manusia dan sebagai komputer. Terus berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar. Terus perkembangan prototype yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah digunakan. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, di sini ada yang pertama yaitu pembahasan yang sudah kita sampaikan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sebuah program aplikasi terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama yaitu bagian antarmuka yang berfungsi sebagai sarana dialog antar manusia dan komputer. Nah, yang kedua yaitu bagian aplikasi yang merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan informasi berdasarkan oleh data yang dimasukkan oleh pengguna lewat algoritma yang diisyaratkan oleh aplikasi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi pertama pada perkuliahan kali ini. Untuk topik pembelajaran selanjutnya kita masuk yaitu tentang beberapa faktor ya manusia sebagai pengguna. Nah, demikianlah materi pada topik pertama pembahasan kita tentang pengertian interaksi manusia dan komputer, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan selamat belajar untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.